Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai dasar pengambilan keputusan. Adapun nama anggotanya yaitu yang pertama saya sendiri, Rangga Rizky Wahyudin. Yang kedua ada Devanti Nisa Fauzia. Yang ketiga ada Regina Meldiana. Dan yang terakhir ada Utari Metayani. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pertama pengertian pengambilan keputusan. Yang kedua dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga faktor-faktor pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan. Adapun pengertian pengambilan keputusan itu menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Adapun menurut G.R. Terry, dia berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Jadi, pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Baik, saya Devanti Nisa Fauzia akan membahas mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan harus jelas, tersedianya informasi atas permasalahan tersebut dengan lengkap, pemahaman masalah yang sangat konkret, penggunaan alat bantu selain kekuatan daya ingat, penempatan profesionalisme diri di atas kepentingan dan keinginan sendiri, dengan harapan agar terhindarnya keputusan yang bermasalah di masa depan. Menurut George R. Terry, ada 5 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intuisi, yang kedua yaitu pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, dan yang terakhir rasional. Baik, yang pertama ada berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil biasanya bersifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi mempunyai beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan sangat mudah karena hanya dilakukan satu pihak, tidak memakan banyak waktu, dan keputusan intuitif lebih tepat dalam masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Akan tetapi, keputusan berdasar intuisi ini sulit diukur kebenarannya karena tidak adanya pembanding karena keputusan ini diambil oleh satu pihak. Contohnya itu ketika kita menjadi relawan gempa bumi, ada rasa yang harus dipertimbangkan untuk membuat keputusan. Yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman. Pengalaman dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Pengalaman juga dapat memperhitungkan untung rugi dan baik buruknya keputusan yang diambil. Karena dari pengalaman, kita banyak belajar sehingga tahu mana pilihan yang terbaik. Dan kita juga mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya, sehingga memudahkan dalam pemecahan masalah. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik, karena didapat dari sejumlah fakta, data empiris, atau informasi. Tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan pun lebih tinggi, sehingga orang akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Lalu yang keempat ada berdasarkan wewenang. Keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya. Lalu yang terakhir yaitu berdasarkan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dihasilkan biasanya bersifat objektif karena tidak melibatkan perasaan, logis atau masuk di akal, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil, sehingga dapat dikatakan kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Regina Meldiana. Baik, saya Regina Meldiana akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengambilan keputusan. Faktor pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan bisa dilihat dalam 2 hal, yaitu yang pertama ada letak posisinya. Bisa dilihat dia itu sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau sebagai staf. Yang kedua dilihat dari tindakan. Dia sebagai strategi, organisasional, peraturan, atau teknis. Lalu para pemilik perusahaan tuh biasanya
dia hanya mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan karyawan-karyawannya. Tapi biasanya karyawan langsung mengiyakan atau menyetujui para pemilik perusahaan untuk keputusan yang dia buat itu, karena agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau ketidakpatuhan. Faktor kedua itu ada masalah. Masalah yaitu apa yang telah menjadi penghalang untuk tercapainya suatu tujuan. Masalah ini berpengaruh penting bagi dalam manajemen strategi. Karena untuk masuk ke dalam suatu keputusan atau solusi penyelesaian masalah, kita harus mengetahui dulu apakah masalah-masalah itu. Lalu masalah itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, masalah yang terstruktur. Yang terstruktur itu masalah yang logis, yang mudah dikenal dan mudah teridentifikasi. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur. Masalah yang tidak terstruktur itu masalah yang baru, yang biasanya kita biasanya itu masalahnya tidak biasa dan informasinya juga tidak lengkap. Tiga, ada faktor situasi dan kondisi. Situasi adalah keseluruhan faktor yang berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor situasi itu ada dua. Yang pertama itu faktor yang konstan, yaitu faktor yang tidak berubah-ubah atau tetap sifatnya. Lalu ada lagi faktor yang tidak konstan. Faktor tidak konstan ini sifatnya itu yang dapat berubah-ubah dan keadaannya juga tidak tetap. Yang kedua ada kondisi. Kondisi ini adalah keseluruhan dari faktor-faktor secara bersama-sama untuk menentukan daya gerak atau merupakan faktor sumber daya. Faktor situasi dan kondisi ini sangat rentan dengan kualitas keputusan yang diambil atau yang dikeluarkan. Faktor yang terakhir itu ada faktor tujuan. Biasanya tujuan yang hendak dicapai oleh perorangan, kesatuan, atau organisasi itu telah terstruktur, telah terarah, telah ditentukan. Jadi kalau misalnya tujuan ini tidak didasari oleh faktor tujuan, jadi nantinya akan mengambang dan tidak ada arahnya atau sasarannya yang dituju itu jadi tidak terarah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Utari Meitayani. Proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 poin. Poin pertama yaitu identifikasi masalah. Perlu kita pahami sebelum mengidentifikasikan masalah, apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Ada juga yang mengidentifikasikan masalah sebuah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang harus diatasi. Poin kedua yaitu pengumpulan data dan analisis. Pada tahap ini, pengumpulan data dan analisis untuk mendapatkan gambar tentang kemungkinan alternatif solusi yang dilakukan. Poin ketiga yaitu pembuatan alternatif kebijakan. Pada tahap penentuan alternatif, keputusan juga memerlukan data dan informasi. Semakin lengkap data relevan yang tersedia, semakin baik alternatif keputusan yang dapat dipilih. Poin keempat yaitu memilih satu alternatif terbaik. Pada tahap ini, dalam menentukan satu alternatif terbaik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat risiko. Yang kedua, tenaga dan pikiran yang dibutuhkan. Yang ketiga, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang keempat, waktu. Bila dua alternatif memiliki kualitas yang sama, maka dipilih alternatif yang memiliki jangkauan waktu yang lebih luas. Yang kelima, aspek ekonomi. Artinya, memilih alternatif yang memiliki dampak ekonomi yang paling menguntungkan. Yang terakhir yaitu dapat dilaksanakan. Poin kelima yaitu pelaksanaan keputusan. Pertama-tama, perlu dibedakan terlebih dahulu antara istilah-istilah membuat keputusan, mengambil keputusan, dan mengeluarkan keputusan. Membuat keputusan merupakan proses dari awal sampai akhir untuk mencapai sebuah hasil yang baik, yaitu pemecahan masalah,
mengambil keputusan merupakan salah satu tahap proses pengambilan keputusan, yakni memilih alternatif terbaik. Poin keenam yaitu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Proses supervisi evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa fase pelaksanaan keputusan tetap terjaga dan penuh vitalitas. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Lalu, dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu berdasarkan intuisi, berdasarkan pengalaman, berdasarkan faktor, berdasarkan wewenang, dan berdasarkan rasional. Lalu, faktor pengambilan keputusan yaitu yang pertama faktor posisi atau kedudukan, yang kedua faktor masalah, yang ketiga faktor situasi dan kondisi, dan yang terakhir adalah faktor tujuan. Dan adapun proses pengambilan keputusan itu dapat melalui yang pertama identifikasi masalah, kedua pengumpulan dan penganalisa data, yang ketiga pembuatan alternatif kebijakan, yang keempat pemilihan salah satu alternatif terbaik, yang kelima pelaksanaan keputusan, dan yang terakhir adalah pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.